Assalamualaikum Bu Febri. Waalaikumsalam Bu Eli. Ya Ibu, saya niatnya mau minta tolong sama Ibu. Insya Allah tuh hari Kamis nanti mau minta Ibu untuk mengamati pembelajaran saya, karya saya Ibu. Nah, jadi minta tolong Ibu untuk amati apakah sudah sesuai. Nanti saya ada RPP buat Ibu amati apakah sudah sesuai dengan RPP atau enggak. Jadi gimana Bu? Ya. Kebetulan sih Bu Eli, hari Kamis ini saya cuma ada 2 jam pelajaran. Nanti saya bisa meluangkan waktu untuk mengobservasi di pembelajaran atau di kelas Bu Eli mata pelajaran prakarya ya. Kalau boleh tahu nih Bu Eli, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Eli nanti apa? Niatnya itu nanti tujuannya itu adalah kebetulan karena ini materinya tentang kerajinan bahan di bekas, jadi tujuannya itu nanti menganalisa prinsip perancangan yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan secara mandiri, sama mendeskripsikan proses pembuatannya, dan terakhir itu merancang perencanaan praktek pembuatan produk kerajinan bahan limbah keras secara kreatif dan inovatif. Kayak gitu Bu. Kemudian area pengembangan yang ingin Ibu Eli capai apa dari pembelajaran? Untuk area pengembangannya, karena yang saya lihat anak-anak itu kan belajarnya nggak sama ya Bu, punya gaya yang masing-masing, jadi belajarnya beda-beda. Nah, jadi mungkin nanti yang akan saya kembangkan itu prosesnya Bu. Prosesnya. Jadi proses pembelajarannya ya. Iya, prosesnya. Ya, dengan apa? Gaya belajar tadi ya? Iya, yang berbeda-beda. Saya berharap nanti dengan gaya belajar yang berbeda-beda, anak-anak tuh bisa lebih paham, karena kan sesuai minat dia kayak gitu. Sesuai dengan. Oke. Selanjutnya untuk mencapai itu, apa Bu Eli punya strategi yang sudah dipersiapkan agar area pengembangan tersebut bisa dicapai? Nah, untuk strateginya, yang pertama saya buat RPP dulu Bu, ya, supaya teratur nanti. Nah, kedua tuh menyiapkan media-media yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Ya, ada yang gaya visual, nanti ada video, ada buku paket, Bu. Terus nanti yang untuk kinestetiknya nanti saya sediakan ruang internet untuk mereka mengeksplor, mencari sendiri sesuai kemampuan mereka gitu. Oke, bagus sekali nih strategi yang sudah dipersiapkan Bu Eli. Nah, selanjutnya indikatornya apa? Kalau apa yang sudah Ibu Eli inginkan tadi, atau tujuan dari pembelajaran Ibu Eli tadi dapat terlaksana, itu indikatornya apa? Indikator mengenai tadi tujuan itu mereka tuh mampu merancang ya Bu. Jadi nanti saya harapkan anak-anak itu nanti bisa merancang berkarya kerajinan. Jadi sebelum mereka membuat benda nyatanya, mereka sudah mampu merancang. Nanti di perancangan itu nanti ada mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan, nanti mereka bisa menentukan alat dan bahan secara tepat Bu, bahwa mereka mampu mengkomunikasikan proses pembuatannya, dan juga nanti ada sketsanya juga. Nah, itu jadi mereka tuh udah bisa membayangkan nanti jadi seperti apa tuh sudah dibayangkan. Jadi nanti ketika praktek juga lebih mudah tahu ini nanti bentuknya seperti apa. Oke, jadi mereka bisa merancang, kemudian mengkomunikasikan ya hasil rancangan mereka, dan yang terakhir tadi sketsanya ya. Bisa membuat sketsa dari bentuk sketsa bahan sketsa barang ya, sketsa kerajinan yang ingin dibuat gitu ya. Oke. Ya, semoga sukses ya Bu Eli nanti. Ya, minta tolong Bu. Ya.
gitu nanti siap, Bu Eli silahkan persiapkan nanti besok, ya hari Kamis ya, nanti hari Kamis saya akan mengobservasi Bu Eli di kelas mata pelajaran praktek. Demikian Bu Eli. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk minta observasi dengan saya. Saya makasih Bu kan sudah mau diminta tolong untuk mengobservasi pembelajaran saya di kelas nanti. Iya, sama-sama Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Belajar. Coba dilihat tangan kirinya dulu, ada sampah atau tidak? Kalau misalnya ada sampah silakan diambil dan dibuang ke tempat sampah. Tegap tapi rileks, matanya ke depan, sudah semuanya, tangannya di depan meja, sudah silakan matanya dipejamkan, tarik nafas semuanya, pejamkan matanya, tarik nafas, buang, lakukan pasti. Dari video ini apa yang kalian pelajari? Jadi selama kalian masih punya harapan nggak? Masih punya Allah kan? Ya. Masih punya cita-cita juga? Ya. Masih mau berusaha nggak? Masih. Jadi selama itu masih punya, yakin kan sama diri sendiri pasti kita bisa. Hari ini kita masih membahas tentang kerajinan bahan limbah keras. Kemarin juga sudah ada membahas. Jadi hari ini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu adalah menganalisa prinsip perancangan yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan secara mandiri. Yang kedua adalah mendeskripsikan proses pembuatan kerajinan bahan limbah keras dengan baik. Yang ketiga merancang perencanaan praktek pembuatan produk kerajinan bahan limbah keras secara kreatif dan inovatif. Negara. Iya benar. Yang pertama ada yang tahu? Yang pertama negara mana? Negara Cina. Jadi kita peringkat kedua. Jadi banyak kan? Nah, kalau pelajaran sebelumnya kita ada bahas tentang prinsip pengolahan limbah. Masih ingat? Jadi supaya nanti limbah-limbahnya
Limbah pelut kerang sebanyak 25 kuintal per hari selama ini membuat kampung nelayan Bulak Cumpak, Kenjeran, Surabaya menjadi kumuh dan bau. Karena limbah pelut kerang hanya ditimbun atau tak jarang dibuang kembali ke laut. Namun oleh para nelayan, kulit kerang ini Tadi dapatnya apa? Terus kita untuk membuat kerajinannya seperti apa? Diskusikan dulu. Gue kasih waktu 5 menit. Silakan diskusikan dulu. Mencari beberapa rancangan sudah dipresentasikan sekarang. Kalau waktunya sudah mulai habis, kita simpulkan dulu. Tadi kita belajar apa aja? Tadi ada prinsip perancangan kan? Apa aja? Prinsip perancangan tadi ada 5. Kenyamanan, terus keindahan,
lambat, ibu masih harus mengulang lagi, memutar videonya ya kan? Jadi fokuskan, jadi apa yang ada di kelas sebelum masuk kelas tuh pikiran-pikiran yang ada di sudah bagus. Nah untuk tugas yang secara individu, nanti ibu akan menyusul. Nanti tugasnya akan menyusul, nanti tinggalnya ibu akan kasih tahu di pertemuan selanjutnya. Nah untuk sekarang ibu mau nanyakan, kalian jawab secara langsung aja ya. Apakah kamu nikmati pembelajaran ini? Nikmati. Terus bagaimana menurut kamu yang mudah dalam pembelajaran ini? Yang paling mudah? Presentasi. Diskusi. Iya. Ada presentasi yang mudah, ada diskusi, beda-beda. Terus yang ketiga, sekarang yang bagian yang paling sulit dari pembelajaran hari ini, merancang sketsa tadi ya. Ya cukup lama kita menghabiskan waktu di situ. Nah selanjutnya kita terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Ya lebih fokuskan dulu ya kan. Makan ya tadi. Jadi kalau berangkat sekolah makan dulu supaya lebih fokus. Nanti kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Saya sama ibu. Internet. Dari ibu saya internet. Buku terus temannya nggak dianggap ya? Kan bisa tanya sama temannya yang lebih paham, kan bisa saya ibu internet, buku, sama temannya juga bisa. Nah, jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kamu berikan pada usaha yang akan kamu lakukan? 4. Sonia berapa? 4. Mona? Jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kamu berikan pada usaha yang kamu lakukan? 4. Ada yang 5? 6. Ada yang mau ngasih 5? Nah untuk pelajaran selanjutnya, nanti kita akan dari rancangan yang telah kalian buat, nanti kita akan praktek. Nanti kalian siap-siapkan alatnya, minggu depan pertemuan selanjutnya praktek. Bisa ya, disiapkan alatnya, rancangannya sudah ada, alatnya dan bahannya disiapkan. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Kalau tidak ada, mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eli. Nah hari ini setelah sebelumnya saya melakukan percakapan observasi, kemudian observasi pembelajaran di kelas. Nah hari ini kita melakukan sesi percakapan pasca observasi, dari mana hari ini dihadiri oleh pengajar aktif saya Ibu Nikita. Sebelumnya bagaimana Bu Eli perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran, di mana di pembelajaran itu sebelumnya kan Bu Eli mengatakan ya di kita observasi ada yang mau dititik beratkan untuk dipantau di bagian tersebut. Menurut Bu Eli, setelah melakukan pembelajaran tersebut, apakah sudah merasa puas atau bagaimana?
sama-sama tegak. Fokus siswa ya. Iya, Jadi akhirnya ibunya ke waktu ya habis. waktunya habis ya. Nah, dari yang Ibu Eli sampaikan tadi, saya sudah bisa menangkap ya kan Ibu ya, tentang fokus anak, kemudian lamanya anak mengambil keputusan, terus presentasi anak yang masih malu-malu gitu ya. Kemudian tadi ada dikatakan juga cara pembelajaran anak yang Bu Eli ada 3 ya kemarin ya, ada 3 kemarin. Nah di situ juga ada kendalanya di situ ya. Nah, izinkan saya Bu Eli untuk mencocokkan hasil observasi saya dengan apa yang sudah Bu Eli sampaikan tadi. Nah, dari yang saya pantau pada pembelajaran kemarin, saya melihat apa yang sudah Ibu Eli lakukan itu sudah runtut sesuai dengan RPP yang Bu Eli buat ya. Nah, mengenai kendala-kendala tadi seperti kurang fokus, memang terlihat dari, saya melihat ya, dari anak-anak yang saat Bu Eli tampilkan video, mereka tidak cukup 1 kali ditampilkan videonya untuk dapat menyimak video tersebut. Tapi kemarin ada 2 kali putar ya Bu Eli ya. Nah, ada 2 kali putar kemarin. Nah, kemudian saat anak-anak disuruh memilih cara pembelajaran mereka, ada yang ke lab komputer kemarin, kemudian ada yang pakai video juga. Nah, itu saya melihat anak-anak yang ke lab komputer itu waktunya lebih lama kelihatannya ya. Nah, dan di situ Bu Eli tidak memantau ke sana ya. Nah, tidak memantau ke sana. Terus waktu Bu Eli meminta anak-anak memutuskan apa ya, hasil karya yang ingin dibuat ya, membuat rancangannya itu, mereka juga kayaknya lama begitu. Nah, di situ saya lihat kemarin itu lama untuk memikirkan apa yang harus diambil gitu ya. Terus saat yang terakhir di sesi presentasi juga terkendala di sana. Anak-anak saat diminta presentasi ke depan, kesannya masih belum siap gitu, dan saat maju ke depan pun masih malu-malu begitu ya Bu ya. Nah, itu mungkin Bu Eli yang bisa saya cocokkan dengan apa yang saya observasi dari pembelajaran yang Bu Eli
disampaikan kemarin dengan apa yang sudah Ibu rasakan ya, sudah Ibu lakukan. Mungkin ada kecocokan di situ. Terus Bu Eli, untuk kedepannya, rencana kedepannya apa yang akan Ibu Eli lakukan terkait proses pembelajaran, di mana kita sudah merefleksi, Ibu Eli sudah merefleksi, kemudian sudah saya cocokkan dengan hasil observasi yang saya lakukan kemarin terhadap pembelajaran yang Bu Eli lakukan, mengenai kendala-kendala yang terjadi. Nah, apa rencana Bu Eli ke depannya supaya pembelajaran yang Bu Eli lakukan lebih mantap dan lebih baik lagi dan memuaskan Bu Eli? Jadi kan kendala kemarin kan ada di fokus namanya Bu. Ya, fokus. Tapi untuk fokus, karena kemarin tuh untuk fokuskan siswa kan kita hanya menampilkan video motivasi. Iya, Ternyata video. masih kurang. Iya. Mungkin nanti ice breaking atau quiz yang ini gitu, ice breaking Speaking ya, mungkin ya. speaking. Jadi lebih semangat. Iya. Ice breaking kan berarti gerak gitu. Iya. Daripada hanya net motivasi aja. Iya, iya. Untuk fokusnya gitu. Terus untuk yang pengambilan keputusan yang tadi tuh yang di ruangan internet, Iya. mungkin nanti sebelum masuk ke ruang internet mungkin nanti akan di list karena kemarin kan pelajarannya tentang mengolah kerajinan bahan keras. Bahan keras. Ya, sedangkan bahan-bahannya itu kan banyak. Mungkin Iya. ketika mereka di sana bingung mau apa nih banyak, karena banyak. Mungkin nanti sebelum masuk ke ruangan internet mungkin nanti di list dulu, mau list dulu bahan-bahannya, setelah itu fokuskan dulu. Oh, Ya, iya. jadi setelah masuk ke ruangan internet jadi lebih fokus dan lebih cepat. Iya, gitu. iya. Ya, mungkin itu. Terus untuk yang presentasi di muka mungkin nanti lebih motivasi lagi Bu, supaya nggak malu-malu atau enggak nanti membiasakan murid-murid untuk berpresentasi atau mengomunikasikan apa yang dia pikirkan. Nanti mungkin di setiap pembelajaran mungkin nanti adalah sesi itu gitu. Sisi Iya, presentasi. sesi presentasinya. Iya. Tadi yang saya dapat, yang saya tangkap dari yang Bu Eli sampaikan tadi, rencananya ke depan tadi untuk meningkatkan fokus peserta didik di pembelajaran, ditambah speaking gitu ya, dan mungkin quiz ini tadi katakan Bu Eli supaya anak-anak lebih bisa kembali fokusnya gitu. Kemudian untuk pengambilan keputusan tadi dibikin list terlebih dahulu ya, ya supaya tidak jadi anak-anak bisa fokus ke yang mereka pilih langsung. Iya. Kemudian untuk presentasi tadi kebiasaan, motivasi juga ya, supaya anak-anak lebih semangat, lebih apalagi ya, lebih biasa gitu, tidak malu-malu lagi maju ke depannya. Mungkin sampai di situ Bu Eli ya, percakapan kita untuk pasca observasi ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan sudah bersedia untuk diobservasi. Sukses untuk Bu Eli ke depannya. Terima kasih ya.